Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tim Klewang tangkap 8 preman yang biasa memeras di areal Pasaraya Padang. Pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di rumahnya. Seorang pecandu narkotika ditangkap polisi Pariaman secara tak sengaja. Secara diam-diam, Gubernur Sumatera Barat akan mengalihfungsikan Taman Budaya dan Gedung Kebudayaan menjadi sebuah hotel berlantai 4. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat pada keterangan pers terkait evaluasi kinerja Gubernur selama tahun 2022 hari Selasa di Padang. Fraksi Gerindra menemukan rancangan sebuah hotel yang akan dibangun dalam waktu dekat dengan menggandeng pihak swasta selaku investor. Hotel ini akan dibangun mulai dari Gedung Kebudayaan yang sekarang mangkrak hingga Taman Budaya yang berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat. Jika hotel tersebut jadi dibangun, maka Taman Budaya akan lenyap, sedang Gedung Kebudayaan hanya menyisakan sedikit untuk perkantoran Dinas Kebudayaan. Selebihnya untuk bangunan hotel, yang disebut-sebut bernilai sekitar 300 miliar rupiah. Nah, ini yang warning up yang pertama yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra. Dari data yang kita miliki dan serta informasi yang kita himpun, itu memang ada niat Saudara Gubernur untuk mengalihfungsikan Taman Budaya itu menjadi ruang komersial dengan membangun hotel begitu. Bagi Fraksi Gerindra, bukan persoalan membangun hotel dan investasinya, tapi jangan di kawasan Taman Budaya yang memiliki sejarah dan filosofis yang panjang terkait pengelolaan, pembinaan, aktivasi, seni dan kebudayaan. Kenapa demikian? Buktinya adalah FGD sudah dilakukan oleh dinas terkait, ya kan? Termasuk juga mengenai desain pun juga sudah ada. Berapa kamar, bentuknya seperti apa, dan mekanisme pun juga dapat informasi. Nah, kita berharap tolong Pak Saudara Gubernur untuk menghentikan rencana tersebut. Dalam keterangan pers terkait kinerja Gubernur Mahyildi selama tahun 2022, Fraksi Gerindra memberi nilai C- karena banyak program yang tidak berjalan. Laude Juardioanse melaporkan dari Padang. Mengamankan langsung 87 di grup. 8 preman yang kerap memalak dan memeras sopir angkutan kota, pengendara dan warga di kawasan Pasaraya Kota Padang ditangkap tim Klewang Polresta Padang. Namun menangkap preman tersebut bukanlah perkara mudah. Selain menguasai seluk-beluk lokasi, mereka juga berpakaian bebas dan mudah berbaur dengan ribuan pengunjung pasar lainnya. Agar sasarannya tak bisa kabur, petugas pun menangkapnya dengan cara yang unik, yakni mencokoknya satu persatu, dan petugas juga berbaur dengan pengunjung pasar yang lain. Setelah ditangkap, preman tersebut dijemput mobil dinas dan dibawa ke Mapolresta Padang. Dengan cara itu, 8 preman ditangkap polisi. Polisi juga menyita barang-barang yang biasa dipakai para preman untuk memeras, seperti parfum, makanan ringan, air mineral, dan sebagainya. Barang-barang tersebut biasanya menjadi alat untuk memeras korbannya. Modusnya, sopir angkot dipaksa menerima barang yang mereka sodorkan dan membayar dengan jumlah yang tinggi. Sebagai contoh, segelas air mineral yang biasanya cuma dijual Rp500 harus dibayar sopir Rp5.000. Jika korban menolak, biasanya dimaki dan diancam oleh para preman tersebut. Pemeriksaan sementara, preman yang ditangkap bukanlah pemain baru. Mereka adalah residivis kasus yang sama. Jajaran Klewang, jajaran intelijen, Polresta Padang, kami telah mengungkap janji kami 3 hari waktu itu. Janji kami 3 hari terhadap keluhan masyarakat. Sebanyak 8 orang kita amankan dengan bukti-buktinya sudah ada. Modus mereka ada yang berjualan parfum, ada yang parkir, menjual makanan, tapi mereka lebih banyak kepada
meras, pungli, intinya memaksa orang untuk memberikan uang. Pemerasan sopir angkutan kota di Pasaraya Padang bukanlah peristiwa yang baru. Ironinya, sebagian besar pelaku telah melakoni pekerjaan tersebut sejak dulu, meski telah keluar masuk penjara. Sejatinya polisi harus mencari cara baru agar premanisme ini terkikis habis di Pasaraya Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Langsung jalan. Seorang pemuda yang diduga pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di rumah orang tuanya di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Meski sang pemuda mengelak, namun polisi tak percaya begitu saja. Rumah digeledah dan diperiksa petugas dengan seksama. Petugas menyita 8 paket sabu-sabu, telepon genggam, dan sebuah sepeda motor. Sepak terjang tersangka sebagai pengedar sabu-sabu telah lama diketahui polisi. Namun selama ini, tersangka selalu lolos. Namun kali ini, ia tak lagi bisa mengelak. Saat akan bertransaksi narkotika di rumahnya, petugas lebih dulu datang dibanding konsumennya. Kita telah mengamankan seorang diduga tersangka atas nama Am yang kebetulan di daerah Kecamatan Sungai Limau dan ditemukan ada sekitar 8 paket yang diduga sabu. Sesuai hasil informasi masyarakat di lapangan, langsung kita kembangkan. Kini, tersangka diperiksa secara intensif dan ditahan di Polres Pariaman, serta dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang pemakai narkoba ditangkap polisi saat kendaraan yang ditumpanginya bersenggolan. Polisi curiga dengan gerak-gerik tersangka sehingga langsung menggeledah sepeda motornya. Saat polisi menggeledah sepeda motor milik tersangka di jalan utama Kelurahan Kampung Pondok Pusat, Kota Pariaman, warga pun antusias menyaksikannya. Pasalnya, penangkapan pelaku kriminal saat siang hari merupakan hal yang langka di Pariaman. Penangkapan ini berawal dari peristiwa yang tak disengaja saat kendaraan tersangka menyerempet sebuah mobil. Bukannya mengakui kesalahan, tersangka justru marah dan mencak-mencak. Pengemudi mobil yang merupakan polisi dan berpakaian bebas menghentikan kendaraannya dan menemui tersangka. Saat itulah tersangka baru sadar jika dirinya berurusan dengan polisi. Tersangka pun terlihat salah tingkah. Petugas pun curiga dan menggeledah sepeda motornya. Polisi menemukan barang bukti daun ganja siap pakai yang terbungkus plastik kecil. Menurut pengakuannya, ganja kering ini akan dikonsumsi sendiri karena tersangka telah lama menjadi pemakai. Penangkapan tersebut menjadi tontonan menarik bagi warga. Akibatnya arus lalu lintas di Kampung Pondok macet. Maklum, jalan raya di daerah ini merupakan jalan utama di Pariaman. Di jalan itu ada persenggolan antara salah satu diduga tersangka dengan seorang anggota Polri. Kebetulan pada saat itu yang menyenggol ini melakukan perlawanan dengan anggota tersebut dan kebetulan diamankan oleh anggota Polres Pariaman. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dipanggil anggota Satres Narkoba. Ditemukan ada diduga jenis ganja. Kini tersangka ditahan dan diperiksa secara intensif di Mapolresta Pariaman. Petugas ingin menggali informasi tentang daun ganja yang diperolehnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.